Lestari jadi ancaman bagi Prabowo. Sandiaga Uno mulai diserang elit Gerindra. Untuk saat ini, memang ada 3 nama bakal capres yang paling menonjol. Mereka adalah Gubernur DKI yang sebentar lagi lengser dari jabatannya, Anies Baswedan, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo. Pertanyaannya, apa bukti kalau nama mereka paling menonjol, selalu berada di posisi 3 besar elektabilitas tertinggi? Sementara cawapres yang paling menonjol adalah Novel Bamukmin, menonjol di kalangan kadrun. Nah, karena elektabilitasnya tinggi, ini pula yang membuat Prabowo PD mendeklarasikan dirinya sebagai capres 2024 pada tanggal 12 Agustus 2022 lalu. Di samping itu, lawan terkuatnya yang pernah mengalahkannya 2 kali di Pilpres, yakni Jokowi, sudah tidak bisa nyapres lagi. Hal ini juga menambah kepercayaan diri Prap bahwa dia akan memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Dan memang kalau dibandingkan dengan Anies atau Ganjar, Prabowo ini lebih skalanya. Pertama, dia punya partai, sedangkan Anies tidak. Sementara Ganjar hanya kader partai doang. Memang partainya PDIP partai terbesar saat ini, tapi semua keputusan ada di tangan sang Ketua Umum Megawati. Termasuk capres yang akan diusung, Megalah yang menentukan. Celakanya Ibu Mega ini lebih cenderung mendukung anaknya Puan sebagai capres atau cawapres dibandingkan Ganjar. Kedua, Prabowo punya logistik banyak. Meskipun sudah banyak habis duit pasca 3 kali ikut Pilpres, ternyata harta Prap masih banyak juga. Berdasarkan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara LHKPN per 31 Maret 2022 lalu, diketahui kekayaannya mencapai 2,03 triliun rupiah. Itu baru yang dilaporkan. Belum lagi ditambah dengan yang luput dari laporan. Cukup banget buat modalnya Pres 2024. Sedangkan Ganjar, kekayaannya hanya 11 miliar rupiah dan Anies 14,7 miliar rupiah. Perlu bantuan atau sumbangan dari pihak lain untuk menandai kampanye Pilpres. Dan ketiga, Prabowo menang pengalaman. Bayangkan saja, orang sekali ikut Pilpres tahu betul seluk-beluk pertarungan memperebutkan kursi RI 1 itu. Apalagi kalau sampai 3 kali berturut-turut. Kalau ada pertanyaan seputar Pilpres, tanyalah sama Prabowo. Pasti dia bisa menjawab semua, karena dia memang ahlinya dan banyak pengalaman di sana. Termasuk bagaimana rasanya gagal jadi presiden, Prap tahu banget. Dan bukanlah guru terbaik itu adalah pengalaman. Sementara Anies dan Ganjar, pengalamannya baru sampai pilgub saja, gak lebih dari itu. Hal inilah yang secara di atas kertas Prabowo mampu mengalahkan Anies dan Ganjar pada Pilpres 2024 mendatang. Hanya saja, yang namanya rintangan itu pasti selalu ada. Sekarang entah kenapa, tertiba wakilnya di Pilpres 2019 lalu, Sandiaga Uno menyatakan siap nyapres juga. Nah, berhubung si Sandi ini dan Prabowo sama-sama kader Gerindra, artinya ada matahari kembar di partai tersebut. Kader Gerindra yang sudah bosan mendukung Prap, kemungkinan besar akan mendukung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu. Kecuali M. Taufik yang sudah menyatakan akan memenangkan Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Artinya apa? Sandi sekarang merupakan ancaman nyata bagi Prabowo. Apalagi ia punya beberapa kelebihan, seperti harta kekayaannya saja mencapai 10 triliun rupiah.
tentu menjadi daya tarik sendiri bagi parpol untuk mengusungnya, terutama PKS dan PAN yang pada Pilpres 2019 lalu turut menikmati duit sandi ini. Dan dia masih muda, yakni 53 tahun, bandingkan dengan Prabowo yang sudah berusia 70 tahun atau sudah lansia plus ganteng. Prabowo ganteng juga sih, tapi itu tahun 80-an dulu. Sekarang kulitnya sudah keriput. Memang kualitas capres tidak ditentukan oleh usia dan rupa, tapi tetap saja orang lebih cenderung tertarik kepada yang lebih muda dan lebih energik dibandingkan dengan kakek-kakek. Meskipun si kakek tersebut belum punya cucu. Belum lagi Prabowo sudah 3 kali ikut Pilpres. Banyak yang sudah bosan melihat mukanya. Kayak nggak ada kerjaan lain saja selain nyapres. Hal inilah yang membuat orang cenderung memilih Sandi dibandingkan Prabowo. Namun kabar buruknya, sekarang kader Gerindra sudah mulai menyerang mantan Wagub DKI itu. Salah seorang di antaranya yang mengungkapkan rasa ketidaksukaannya terhadap Sandi tersebut adalah Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Anggota Komisi 1 DPR itu mengatakan, Sandi tidak berkontribusi apa-apa terhadap partai dan tidak pernah ikut membesarkan partai, sehingga tidak layak menjadi capres. Kalau ada orang yang mau jadi presiden, tidak pernah membesarkan partai, enggak pernah mendatangi kantor partai, tidak pernah pasang bendera spanduk, tiba-tiba nongol mau jadi presiden. Ketemu pasal berapa? Ungkap Muzani dengan nada sewot. Loyalis Prabowo itu pun mengatakan, Partai Gerindra menjadi parpol terbesar kedua saat ini berkat kerja keras Prabowo, bukan Sandi. Oleh sebab itu, seluruh kader Gerindra wajib satu suara mendukung Om Prak. Asik, hahaha. Tidak berhenti sampai di situ, Muzani juga mengusir Sandi dari Gerindra. Jika ada kader Gerindra yang tidak ingin ikut rombongan kereta mendukung Prabowo sebagai capres 2024, saya minta untuk turun sebelum kereta ini jalan. Tuturnya. Mantan penyiar radio itu juga memperingatkan Sandi agar jangan sesekali mengganggu serta memecah belah Gerindra yang mendorong Prabowo maju sebagai capres 2024. Jangan coba-coba ganggu kami untuk memecah belah jati diri kami. Seluruh kader Gerindra akan tetap berdiri di belakang Prabowo, ujar Muzani dengan nada penuh ancaman. Begitupun dengan kader Gerindra yang lain, Desmond Junaidi Mahesa, seperti tanpa bersalah menuding kartu tanda anggota KTA. Partai Gerindra Sandi sudah dimakan tikus. Gak ada masalah. Kenapa gak ada masalah? Mungkin dulu waktu dia masih pegang kartu anggota Gerindra, itu anggota Gerindra. Jangan-jangan kartu anggota Gerindranya dimakan tikus. Kalau sudah dimakan tikus, jadi dia merasa bukan anggota Gerindra lagi. Jadi dia mau saja dicalonkan oleh P3, atau sudah pindah partai, kan kita gak ngerti. Ungkap Desmond juga dengan nada tidak kalah sewotnya. Itu baru Muzani dan Desmond loh yang bicara, belum lagi Fadlizon. Kalau Om Sun sudah ngomong, pasti lambenya lebih pedas dari lambe 2 kader Partai Gerindra tersebut. Sepertinya Sandi harus belajar pura-pura budak, alias pura-pura gak dengar omongan pengurus atau elit Gerindra yang lain. Kalau serius mau nyapres, peluangnya ada. Dan siapa tahu Prabowo sadar diri sehingga berubah pikiran untuk mengusung dirinya pada Pilpres 2024 mendatang.